Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, gendong ASEAN, Indonesia berdiri tegak di 4 besar Piala Asia. Keputusan Sivakonn Puudom kembali jadi perdebatan. AFC akui takjub oleh gol cantik Ivar Jenner. Kapten Irak akui kekuatan timnas sangat kuat. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia gagal finish di posisi ketiga Piala Asia U23 2024. Unggul duluan atas Irak, Garuda Muda takluk 1-2 di babak extra time pada pertandingan di Abdullah bin Khalifa Stadium Kamis 2 Mei semalam. Indonesia memimpin duluan lewat gol Ivar Jenner pada menit ke-19 sebelum disamakan oleh Zaid Tassin. Setelah berimbang selama 90 menit, laga dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, di mana Irak mampu mencetak gol kemenangan lewat Ali Jassim Elaibi sekaligus memastikan tiket Olimpiade 2024 lewat posisi ketiga. Indonesia masih punya peluang terakhir kesempatan lolos ke Paris musim panas ini lewat playoff kontra wakil Afrika Guinea pada 9 Mei mendatang. Usai melakoni laga yang panjang dari fase kualifikasi hingga perebutan tempat ketiga, Timnas Indonesia menjadi sorotan banyak pihak. Tak hanya di Indonesia, mata dunia pun ikut menyoroti kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan mampu lolos ke perempat final menemani tuan rumah Qatar setelah menumbangkan raksasa Australia dan Yordania di fase grup. Skuad Garuda Muda juga secara mengejutkan tembus ke semifinal setelah menumbangkan negara asal STY Korea Selatan lewat adu penalti yang panjang. Kalah di babak semifinal oleh Son Yin-hao dan Sivakonn Puudom, Timnas Indonesia U23 kembali kalah oleh Irak dalam perebutan tempat ketiga. Akan tetapi, Timnas Indonesia U23 dan STY sudah melampaui apa yang ditargetkan oleh PSSI. Timnas Indonesia U23 layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya yang mampu berdiri tegak di 4 besar sebagai tim yang dianggap terlemah. Wasit asal Thailand Sivakonn Puudom kembali menjadi sorotan pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Irak U23 menghadapi Timnas Indonesia U23. Sempat unggul terlebih dahulu pada menit ke-19 melalui tendangan jarak jauh Ivar Jenner. Namun Irak U23 sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-27 melalui sundulan Zaid Tassin yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Timnas Indonesia U23. Abdullah Dafir Al-Syahri selaku wasit sempat meminta petugas VAR untuk mengecek gol tersebut karena beberapa alasan. Salah satu wasit yang bertugas adalah Sivakonn Puudom, di mana dalam prosesnya terlihat sekilas terjadinya pelanggaran yang dilakukan pemain Irak kepada Ernando Ari. Berdasarkan peraturan permainan, seorang kiper tidak boleh diganggu sama sekali ketika hendak menangkap bola. Namun pada momen tersebut, Ernando Ari sempat berduel dengan pemain Irak sebelum akhirnya bola menjadi kemelut di depan gawang skuad Garuda Muda. Zaid Tassin pun terlihat sekilas berada di posisi offside ketika mencetak gol. Maka dari itu, wasit mencoba untuk meminta saran dari petugas VAR sebelum memutuskan gol tersebut sah atau tidak. Pada akhirnya, wasit tetap mengesahkan gol tersebut sehingga skor berubah menjadi sama kuat 1-1. Ivar Jenner berhasil mencetak gol setelah menerima bola di depan kotak penalti Irak U23. Pemain LC Utrecht U21 ini langsung melepaskan tendangan yang menghujam gawang Irak U23 dan gol tersebut mendapat pujian dari ALC karena tercipta dengan cukup cantik. Bahkan julukan pun diberikan kepada gelandang berusia 20 tahun tersebut. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dikontrak klubnya KM Skadense selama 1,5 tahun atau hingga 30 Juni tahun ini. Selama 1,5 tahun berada di KM Skadense, Marcelino Ferdinand tampil dalam 7 pertandingan dengan koleksi 1 gol. Sementara di musim ini, Marcelino Ferdinand hanya tampil 3 kali dengan koleksi menit yang sangat minim, yakni 17 menit. Melihat statistik tersebut, kecil peluang gelandang 19 tahun ini mendapatkan perpanjangan kontrak. Lantas, apakah Marcelino Ferdinand bakal pulang ke Indonesia untuk melanjutkan karir sepak bolanya?
Jika gelandang 19 tahun ini masih ingin berkarir di Eropa, Marcelino Ferdinand berpotensi direkrut salah satu klub kasta teratas Liga 1 Belgia, LCV Dender. Sebab LCV Dender dimiliki pengusaha asal Indonesia Sihar Sitorus. Bukan tak mungkin mantan anggota Exco PSAC ini bakal memberi kesempatan Marcelino Ferdinand untuk berkarir di kompetisi yang lebih tinggi di Liga 1 Belgia. Timnas Indonesia U16 saat ini memasuki agenda pemusatan latihan di kota Yogyakarta. Para pemain muda Timnas Indonesia tersebut tengah dipersiapkan untuk menghadapi Piala AFF U16 pada 16 hingga 29 Juni mendatang. TC di kota Yogyakarta sementara dipimpin oleh asisten pelatih Haryanto Prasetyo Adi Utomo disebutkan telah memanggil pemain diaspora dan juga Asprof. Diketahui dari situs PSSI ada 36 pemain yang dikumpulkan untuk mengikuti arahan Coach Nova Arianto. Sementara itu Hamdan Hamidan mengungkapkan ada 6 pemain diaspora yang merapat di TC Garuda Muda. Mereka adalah Ostian Erwin Lim dari Cardidio FC, Diego Sinatria dari Paris Saint-Germain Academy Pro Genova, Elzar Tanjung dari Sydney FC2, Lucas Rapali dari De Anza Force U16, Matej Sitorus Becker dari Melbourne City, dan Miroslav Momo dari Atletico Madrid Chelsea. Keenam pemain ini diharapkan bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U16 nanti. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong meminta seluruh pihak di Piala Asia U23 2024 untuk saling menjaga keharmonisan dan saling menghormati satu sama lain dalam pertandingan. Ya, pelatih berusia 53 tahun tersebut meminta kepada AFC selaku induk sepak bola di kawasan Asia untuk menekankan rasa saling menghormati terhadap sesama baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya hanya ingin semua saling menghormati saja. Pemain dan wasit harus saling menghormati. Wasit juga harus menghormati pelatih, begitu juga sebaliknya. Jika itu terjadi, tak akan ada hal buruk yang terjadi dalam sebuah pertandingan, ujar Sintayong. Pernyataan Sintayong tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa hal kontroversial yang terjadi saat Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 pada Senin kemarin. Melansir dari kanal resmi AFC, laga yang dimenangkan 2-0 untuk keunggulan Uzbekistan tersebut dirasa seringkali merugikan kubu Indonesia atas keputusan wasit yang saat itu memimpin, yakni Shen Yinhao. Kapten Timnas Irak U23 Muntadar Mohamed akui kekuatan Timnas Indonesia U23 hingga menyebut tim asuhan Sintayong sangatlah kuat. Ya, Irak U23 baru saja bentrok dengan Indonesia dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Sebelumnya di semifinal, skuad muda Singa Mesopotamia tumbang dengan skor 0-2 dari Jepang U23. Sementara Timnas Indonesia U23 mereka takluk di tangan Uzbekistan U23 dengan skor yang sama. Muntadar pun mengungkapkan bahwa Marcelino Ferdinand dan kolega mampu membuat kejutan selama turnamen ini yang menjadikan bukti bahwa mereka adalah tim yang sangat kuat. Apalagi menurutnya skuad Garuda Muda bisa mengalahkan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Baginya Timnas Indonesia merupakan tim yang bagus yang mampu membuat timnya kesulitan.